Halo semuanya, perkenalkan saya Jennifer. Saya Chelsea, saya Ripka. Dan saya Hans. Dari kelompok White Biotechnology. Kami dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Ciputra, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Mengenai pengaplikasian white biotechnology berupa snail musin sebagai bahan dasar industri kosmetik. Jalan guys! Sadarkah teman-teman bahwa saat ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya penampilan menjadi salah satu hal yang memicu maraknya penggunaan skincare. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki permasalahan kulit wajah, di mana wajah itu menjadi salah satu aspek utama dalam penampilan. Nah, seiring waktu, tentunya industri kecantikan terus-menerus berinovasi. Salah satu contohnya di Korea, ada brand skincare yang menggunakan snail mucin atau lendir siput sebagai salah satu bahan untuk skincare. Nah, uh, hal ini merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi, yaitu white biotechnology. Di sini, snail mucin diolah menjadi bahan aktif yang aman dan higienis untuk digunakan sebagai produk kosmetik atau skincare. Namun sebenarnya apa sih white biotechnology itu? White biotechnology merupakan pengaplikasian pengetahuan terkait makhluk hidup atau life sciences untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia, seperti meningkatkan efektivitas, kualitas, dan kualitas produksi industri seperti kosmetik. Oke, selanjutnya white biotech pada skincare ini meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Karena di luar sana masih banyak besar skincare yang masih menggunakan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan, sehingga bisa berbahaya dan juga bisa untuk diuraikan di lingkungan. Nah, untuk pengembangan skincare menggunakan white biotech ini menawarkan solusi yang lebih eco-friendly, di mana menggunakan penggunaan mikroorganisme dan juga enzim. Contoh penggunaan mikroorganisme yaitu fermentasi atau bioconversion dan juga enzim yaitu biokatalisis. Contoh biokatalisis dalam skincare yaitu pembuatan asam hyaluronat yang juga secara alami dihasilkan melalui fermentasi bakteri menggunakan enzim dan juga untuk membantu menghidrasi dan melembutkan kulit. Selain itu, juga pembuatan peptida yang menggunakan enzim untuk mengurangi protein dan juga menghasilkan senyawa peptida yang berfungsi sebagai anti-aging dan juga membantu pembentukan kolagen. Next. Selanjutnya ada pemanfaatan biotek pada snail mucin. Biotek ini dimanfaatkan uh, untuk penggunaan snail mucin karena snail mucin ini mengandung lendir yang sangat bermanfaat seperti protein di dalam lendirnya, seperti ada asam glikolat, elastin, kolagen, dan juga alantoin. Dan juga mengandung enzim-enzim seperti enzim glutathione dan juga enzim superoxide. Lalu untuk bahan-bahan ini yang terkandung dalam snail mucin ini bisa dimanfaatkan menggunakan biotek seperti untuk microbial protection dan juga tissue hydration dan juga lain sebagainya. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada skincare untuk produk-produk skincare yang mengandung snail mucin dan juga bisa untuk penyembuhan luka dan juga untuk membantu melawan infeksi. Nah, dari keong ini sendiri sebenarnya memiliki manfaat yang banyak untuk kulit. Nah, keong yang sering digunakan dalam industri kosmetik adalah Helix aspersa ini. Nah, kandungan lendir siput ini bisa menyembuhkan jerawat, meregenerasi kulit, dan memiliki sifat anti-aging, bisa melembabkan dan memiliki eh, kandungan antibakteri. Nah, dari kandungan menyembuhkan jerawat ini dari asam hyaluronat atau hyaluronic acid, beta-glucan, enzim glikoprotein. Nah, dari kandungan-kandungan ini itu akan menciptakan seperti pelindung yang mencegah masuknya kuman untuk melindungi dan mencegah adanya infeksi berkelanjutan. Lalu untuk regenerasi kulit dan sifat anti-agingnya itu karena adanya kandungan kolagen, asam glikolat, dan alantoin yang memiliki kandungan untuk mengenyalkan kulit dan menjaga elastisitas kulit, serta mengurangi adanya kerutan, pigmentasi, dan jaringan yang rusak. Terus untuk melembabkan ada hyaluronic acid dan sifat antioksidannya ini yang bagus untuk menjaga muka dan melindungi muka dari radikal bebas. Serta ada antibakteri dari protein acesin yang mampu melawan adanya bakteri-bakteri, sehingga dari manfaat ini digabungkan menjadi sebuah skincare yang merawat muka. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih proses ekstraksi snail mucin ini? Nah, sebenarnya ternyata keong ini mengalami kekerasan ya guys. Jadi kayak dia itu harus ditusuk-tusuk, terus distimulasi dengan listrik tegangan rendah, juga disebabkan oleh air garam, serta ditempatkan di tempat gelap. Nah, karena mereka itu stres dan berada di tekanan berbahaya, maka kelenjar lendirnya akan mengeluarkan lendir, sehingga sebagai bentuk pertahanan dari siput ini. Selanjutnya adalah dampak inovasi snail mucin. Yang pertama ada dampak pada ekonomi. Peningkatan ketertarikan konsumen pada produk yang mengandung snail mucin memicu banyaknya produk kembangan snail mucin lainnya. Ini menciptakan peluang bagi bisnis baru, baik produsen snail mucin maupun perusahaan kosmetik yang mengintegrasikan produk snail mucin ke dalam produk mereka. Yang selanjutnya adalah dampak pada teknologi. Didukung dengan pengembangan teknologi, saat ini pemanfaatan snail mucin di industri kecantikan maupun kesehatan bisa berkualitas lebih higienis. Hal ini dikarenakan
Uh, untuk mendapatkan snail musin dengan kualitas yang baik dan efisien diperlukan perkembangan teknologi ekstraksi yang canggih. Nah, proses ini melibatkan penelitian untuk menemukan metode ekstraksi manakah yang paling optimal, baik dari segi efisiensi maupun kualitas produk akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah dampak pada lingkungan. Uh, untuk mendapatkan snail musin dengan kualitas yang baik dan efisien, diperlukan perkembangan teknologi ekstraksi yang canggih. Nah, di sini siput selaku hama dalam pertanian mulai banyak diambil untuk digunakan sebagai bahan penelitian pengembangan ekstraksi sel musin yang optimal. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, ternyata proses ekstraksi musin dari siput ini nggak selamanya etis. Nah, di sini ada beberapa research yang mendevelop metode ekstraksi yang lebih etis, di mana yang menggunakan asam sitrat dan tidak menggunakan kayak tusukan ataupun listrik. Nah, selain kita menggunakan metode baru, ternyata metode yang sudah ada itu bisa dioptimalisasi lebih lanjut, di mana perubahan solvent itu dapat menghasilkan yield musin yang berbeda. Nah, salah satu penelitian menarik dari Filippo juga menunjukkan kalau musin yang diekstrak itu dapat kita kombinasikan dengan zat aditif seperti natrium benzoat ataupun potasium sitrat, dapat dilihat yang memiliki simbol beta C, yang memiliki kemampuan antioksidan yang lebih baik. Next. Nah, selain metode itu, ternyata ada metode yang lebih advance lagi, di mana kita memanfaatkan metode rekombinan pada musin. Nah, kita bisa melakukan beberapa approach seperti memanfaatkan enzim ataupun melakukan penambahan gugus secara langsung. Nah, tentunya kita melakukan editing pada gen yang menghasilkan musin juga sangat memungkinkan. Selain itu yang menarik, kita juga dapat memanfaatkan gula tidak natural untuk menghasilkan gugus fungsi yang kita inginkan. Nah, salah satu aplikasinya itu asam salisilat berhasil di crosslink pada musin untuk menghasilkan properti yang lebih bagus. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Di sini saya mau bertanya ke Hans. Hans, apa sih yang membedakan metode Muller atau penggunaan asam sitrat dengan metode ekstraksi yang sejauh ini telah dilakukan di industri kosmetik? Apa sih yang bisa membedakan hasil dari siput yang tidak tertekan dan siput yang tertekan, seperti tadi yang telah disampaikan? Ya, jadi selain perbedaan solvent, dia juga menggunakan approach yang berbeda. Jadi, seperti yang kita dengar sebelumnya, siput itu akan mengeluarkan musin saat dia dalam kondisi tertekan. Tapi, penemu dari metode Muller ini menemukan hal yang menarik, di mana siput dalam kondisi bahagia juga akan melakukan sekresi musin. Jadi, dia memanfaatkan fakta ini untuk dapat menghasilkan musin tanpa menimbulkan stres atau membunuh siput-siput yang kita gunakan. Begitu. Oke, terima kasih Hans. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan juga kepada Ripka, apakah skincare snail musin ini bisa dikembangkan dengan bahan aktif lainnya? Oke, jadi skincare snail musin ini juga bisa dikembangkan dengan bahan aktif-aktif lainnya untuk uh, agar kinerjanya itu lebih efektif lagi. Jadi kayak uh, kan wanita ini kadang merasa tidak puas ya. Kadang mereka itu cuma menyembuhkan jerawat, regenerasi ini melembabkan itu tidak cukup. Jadi mereka banyak yang ingin lebih cerah, juga lebih terhidrasi dan juga lebih kulitnya yang sensitif ini supaya lebih tenang. Nah, mereka tuh juga bisa mencampurkan dengan bahan-bahan aktif seperti niacinamide untuk mencerahkan mukanya, juga bisa mencampurkan juga dengan retinol atau turunan vitamin A supaya bisa memiliki sifat anti-aging dan regenerasi kulit yang lebih cepat, dan juga bisa dicampurkan dengan Xylella asiatica maupun ceramide untuk menenangkan kulitnya dan menebalkan skin barrier. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oh iya, sebenarnya aku juga bertanya-tanya sih, sebenarnya awal mula lendir siput ini digunakan dalam dunia skincare itu seperti apa ya, Jen? Oke, jadi sebenarnya sejak zaman dahulu Hippocrates atau bapak kedokteran itu telah menggunakan siput. Jadi siput ini dihancurkan, kemudian digunakan sebagai antiinflamasi. Karena siput itu ternyata memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan bantuan lendirnya. Jadi lendirnya itu memiliki sifat uh, antiinflamasi dan juga sifat yang dapat membantunya untuk menyembuhkan diri secara sendiri. Oke, terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Sama. Oke, sebelum kita menutup, aku pengen tanya juga nih ke Chelsea. Tadi kan sempat dimention tentang properti biologis dari snail musin ini.
Nah, aku penasaran kan disebutin juga kayak dia ada kayak properti antimikroba. Nah, selain di dunia kosmetik, bisa nggak sih snelmusin ini kita manfaatin di bidang kedokteran gitu? Oke, bisa karena lendir ini mengandung banyak kandungan yang juga dapat berguna buat kegunaan medis. Contohnya kayak ada snail yang tipe Helix aspersa itu juga bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. Lalu juga ada snail tipe eh, H. aspersa itu juga bisa buat anti-tumor agent. Jadi ada beberapa jenis siput yang juga bisa digunakan untuk kegunaan medis lainnya. Oke, thank you Chelsea untuk jawabannya. Mungkin melalui penjelasan dari hari ini, kita harap kita dapat saling meningkatkan wawasan satu sama lain dan mendapatkan pemahaman atas musim yang jauh lebih komprehensif. Mungkin sekian presentasi dari kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.